Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Trimilza di sini akan menjelaskan mengenai materi audit bank syariah. Yang pertama, makna dari audit syariah yaitu suatu proses untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh instansi, institusi keuangan Islam tidak melanggar syariah atau pengujian kepatuhan syariah secara menyeluruh terhadap aktivitas bank syariah. Nah, tujuan dari audit syariah ini yaitu untuk memastikan keseluruhan operasional bank dengan prinsip atau aturan syariah yang telah digunakan sebagai pedoman bagi manajemen dalam mengoperasikan bank syariah. Nah, di dalam audit bank syariah itu ada hal-hal yang harus kita perhatikan, yaitu ada 8 hal. Yang pertama adalah pengungkapan kewajaran penyajian laporan keuangan dan unsur kepatuhan syariah. Yang kedua, yaitu memeriksa akunting dalam aspek produk, baik sumber dana maupun pembiayaan. Yang ketiga, yaitu pemeriksaan distribusi profit. Yang keempat, pengakuan pendapatan cash basis secara real. Lalu yang kelima yaitu pengakuan beban secara akrual basis. Yang keenam, dalam hubungan dengan bank koresponden depository, pengakuan pendapatan dengan bagi hasil. Ketujuh yaitu pemeriksaan atas sumber dan penggunaan zakat. Dan yang terakhir yaitu ada tidaknya transaksi yang mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang aspek-aspek audit bank. Aspek-aspek audit bank yang diperiksa dalam audit dapat dikelompokkan ke dalam dua aspek utama dari tata kelolaan, yaitu conformance atau kesesuaian. Pada kelompok tujuan ini, audit difokuskan untuk memperoleh kesimpulan atas aspek kesesuaian, yaitu konfidensiasi atau kerahasiaan, integrity atau integritas, availability atau ketersediaan, dan compliance atau kepatuhan. B. Performance, kinerja. Pada kelompok tujuan ini, audit difokuskan untuk memperoleh aspek kesimpulan, yaitu atas aspek kinerja, yaitu efektivitas, efisiensi, kehandalan. Adapun langkah-langkah audit yaitu perencana audit atau planning the audit. Lalu ada pengujian pengendalian atau test of control. Lalu ada pengujian transaksi atau test of transaction. Lalu ada pengujian saldo, perkiraan atau hasil keseluruhan atau test of balance or overall result. Dan penyelesaian audit atau completion of the audit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sania Ramasari Dewi, NPM 195102024. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis audit. Nah, audit sendiri adalah salah satu jasa asuransi yang diberikan oleh auditor. Nah, audit secara umum ini diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama itu ada audit laporan keuangan. Nah, audit ini dilakukan untuk menilai dan menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan oleh manajemen perusahaan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum atau terdiri dari laporan rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan dan laporan arus kas, serta menentukan tingkat kesesuaian dan kriteria atau ketentuan yang telah ditetapkan dan memastikan bahwa laporan keuangan tidak mengandung salah saji material yang berpengaruh terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. Nah, contohnya ini ada PT Maju Sejahtera. Nah, dengan menggunakan kriteria prinsip akuntansi berterima umum. Nah, yang kedua itu ada laporan operasional kerja. Nah, yang audit itu biasanya melakukan pengkajian secara sistematis, terorganisasi, dan objektif atas suatu perusahaan untuk menilai pemanfaatan sumber daya dalam memberikan pelayanan publik. Nah, secara efisien dan efektif dalam memenuhi harapan pemangku kepentingan dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan kinerja perusahaan. Selanjutnya itu
ada tahap audit kerja. Nah, yang pertama itu mengetahui informasi kinerja, perencanaan audit kinerja, survei pendahuluan, dan pelaporan. Yang ketiga itu ada audit kepatuhan. Nah, audit ini merupakan pemeriksaan yang sistematis terhadap kegiatan program organisasi dan seluruh atau sebagian ke aktivitas dengan tujuan menilai dan melaporkan apakah sumber daya dan dana digunakan secara ekonomis dan efisien. Apakah tujuan kegiatan atau program telah direncanakan dan dicapai secara efektif dengan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Nah, contohnya ini audit perusahaan atas kewajiban perpajakan untuk menentukan apakah perusahaan telah memenuhi peraturan perpajakan atau tidak. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai jenis-jenis audit. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Putri Pratiwi, NPM 19510202026. Di sini saya akan melanjutkan materi yang berikutnya mengenai teknik ataupun prosedur audit pada bank syariah. Jadi audit syariah itu dapat dimaknai sebagai suatu proses memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh institusi keuangan itu telah sesuai dengan prinsip syariah. Jadi dia tidak melanggar syariah atau pengujian kepatuhan syariah secara menyeluruh terhadap aktivitas bank syariah. Kemudian untuk teknik ataupun prosedur audit bank syariah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada perencanaan. Jadi perencanaan, auditor itu harus memahami bisnis lembaga keuangan Islam, termasuk sifat kontrak yang digunakan untuk berbagai jenis layanan keuangan Islam. Yang kedua ada inspeksi. Jadi pada teknik yang kedua ini, teknik audit yang tepat itu perlu diidentifikasi dan dijelaskan. Diperlukan teknik yang tepat untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan, baik secara kualitas maupun kuantitas, untuk mencari kesimpulan yang wajar sesuai dengan syariah. Kemudian yang ketiga ada laporan. Di dalam teknik pelaporan ini, hasil dari pelaksanaan audit termasuk penyusunan laporan audit syariah, yaitu komunikasi yang baik dari auditor kepada pengguna ataupun pembaca. Jadi secara umum laporan akan berbeda, tetapi semua harus menginformasikan kepada pembaca tentang tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian tujuan dari audit syariah ini adalah untuk memastikan kesesuaian seluruh operasional bank dalam prinsip syariah yang digunakan sebagai pedoman bagi manajemen dalam mengoperasikan bank syariah. Adapun prosedur yang harus dilakukan pada proses audit syariah. Yang pertama, prosedur analitis atau mempelajari dan membandingkan data yang memiliki hubungan. Kemudian yang kedua adalah menginspeksi atau pemeriksaan dokumen, catatan, dan pemeriksaan fisik atas sumber-sumber berwujud. Kemudian yang ketiga ada mengkonfirmasi atau pengajuan pertanyaan pada pihak intern ataupun ekstern untuk mendapat informasi. Kemudian untuk yang keempat adalah menghitung dan menelusuri dokumen, dan yang terakhir ada mencocokkan dokumen. Baiklah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.